Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Apa kabarnya anak-anakku yang hebat, yang soleha? Alhamdulillah. Mudah-mudahan kita semua diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita dapat melaksanakan segala aktivitas kita. Khususnya pada hari ini kita akan belajar dan mengajar, dan mudah-mudahan kita semua diberi pemahaman oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga mudah-mudahan ilmu yang kita dapatkan itu bermanfaat dunia, lebih-lebih di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Anak-anakku yang berbahagia, pada kesempatan hari ini kembali lagi dengan Bapak akan belajar pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Yang minggu yang telah lalu, pelajaran yang pertama tentang mari belajar Quran surah At-Tin. Selanjutnya adalah pelajaran yang kedua, mengenal nama Allah dan kitabnya. Jadi pada pertemuan ini insya Allah Bapak akan membahas tentang mengenal nama Allah. Pada pelajaran ini yang akan dikemukakan hanya 4 Asmaul Husna, yaitu Al-Mumit, Al-Hayyu, Al-Qayyum, dan Al-Ahad. Selanjutnya, marilah kita bersama-sama berdoa sebelum kita memulai pembelajaran pada saat ini. Anak-anakku, silakan mengikuti Bapak, dan marilah anak-anakku kita berdoa bersama-sama. Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, tambahkanlah daku ilmu dan karuniakanlah daku kepahaman. Amin, amin ya rabbal alamin. Selanjutnya kita ke materi ajar tentang satu, mengenal nama Allah melalui Asmaul Husna. Jadi, sudah menjadi kebiasaan apabila kita ingin mengenal sesuatu, misalnya orang, hewan, tumbuhan, dan benda alam lainnya, yang pertama ditanyakan pasti namanya. Contohnya, hewan. Hewan apa itu? Namanya apa? Tumbuh-tumbuhan. Ini cantik sekali. Namanya siapa ini? Nama tumbuhannya apa ini? Dan lain sebagainya. Jadi, apabila ingin mengenal sesuatu, yang pertama kali ditanyakan adalah namanya. Melalui nama itu, kita pasti mengenal sesuatu. Demikian juga hanya Tuhan, ya. Siapa Tuhan? Agama Islam menyebutnya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa anak-anak? Bagus. Allah
Subhanahu wa ta'ala. Untuk mengenal lebih jauh siapa itu Allah, ya, anak-anakku yang hebat, yang soleh-soleha, maka jawabannya adalah ada pada Asmaul Husna. Oleh karena itu, Allah mewahyukan namanya pada manusia melalui kitab suci Al-Quran. Kitab suci umat Islam adalah Al-Quran. Di sanalah disebutkan nama-nama Allah sebanyak berapa, anak? Iya, sebanyak 99 nama atau disebut dengan Asmaul Husna. Asmaul Husna yaitu nama-nama yang baik dan indah. Jadi, jumlah Asmaul Husna, Bapak ulang, ada berapa? Ya, ada 99. Asmaul Husna sendiri artinya adalah nama-nama yang baik dan indah. Selanjutnya, Asmaul Husna yang kita pelajari ada 4 ya pada bab ini. Yang pertama adalah Al-Mumit, adalah Maha mematikan. Yang kedua, Al-Hayyu, Maha hidup. Yang ketiga, Al-Qayyum, Maha berdiri atau mandiri. Dan yang keempat adalah Al-Ahad atau Maha Esa. Jadi dari 99 Asmaul Husna yang kita pelajari itu ada 4. Bapak ulang, dihafal anak-anak ya. Yang pertama Al-Mumit, artinya Maha mematikan. Yang kedua Al-Hayyu, Maha hidup. Yang ketiga Al-Qayyum, Maha berdiri atau mandiri. Dan yang keempat adalah Al-Ahad atau Maha Esa. Selanjutnya, ya, yang pertama adalah Al-Mumit. Apa sih Al-Mumit itu? Ya, bagus. Yang tadi adalah Al-Mumit mengandung arti yang Maha mematikan. Jadi, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Kullu nafsin za'iqatul maut. Kullu nafsin za'iqatul maut. Artinya, setiap yang bernyawa pasti akan merasakan yang namanya kematian. Ya, siapapun yang bernyawa, baik itu manusia, hewan, tumbuhan, dan lain sebagainya, maka pasti akan merasakan yang namanya mati. Manusia, hewan, tumbuhan akan mati. Jadi, kematian bukanlah hal sesuatu yang ditakuti. Akan tetapi, kematian adalah tangga menuju kebahagiaan yang abadi. Jadi, anak-anakku yang hebat, yang soleh-soleha, kita hidup di dunia ini hanyalah sementara. Hidup yang kekal abadi adalah di akhirat. Itu adalah kehidupan yang abadi, kebahagiaan yang abadi yang ada di sana. Maka dari itu, apabila ingin merasakan yang namanya kebahagiaan yang abadi, maka kita pada saat hidup di dunia ini harus melakukan hal-hal yang baik. Baiklah anak-anakku sekalian, yang kedua adalah
Al-Hayyu. Al-Hayyu adalah yang maha hidup. Jadi, Al-Hayyu mengandung arti yang bahwa yang memberi hidup atau nyawa dan rezeki adalah Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, hidup dan mati adalah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi, anak-anakku yang hebat dan yang soleh-soleha, tugas kita adalah memelihara kehidupan. Bagaimana cara memelihara kehidupan? Dengan makan makanan yang bergizi. Supaya apa? Supaya kita bisa sehat. Dan kita pun bisa mencari rezeki yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, yang ketiga, Al-Qayyum. Al-Qayyum maha mandiri atau maha berdiri sendiri. Al-Qayyum mengandung arti yang bahwa Allah itu berdiri sendiri untuk selama-lamanya. Memberikan pendidikan kepada manusia supaya hidup tak selalu bergantung kepada orang lain. Jadi Allah Subhanahu wa taala memberikan kita pendidikan supaya tidak selalu bergantung kepada orang lain. Harus punya semangat untuk mandiri dalam situasi dan kondisi apapun. Selanjutnya yang terakhir adalah yang keempat, Al-Ahad adalah yang Maha Esa. Al-Ahad mengandung arti yang bahwa Allah itu Esa, tunggal, satu. Dan kita bisa menyadari bahwa tidak ada sekutu baginya. Jadi adalah Allah adalah zat yang Maha Esa. Mungkin hanya ini yang dapat Bapak sampaikan. Asmaul Husna yang 4 tadi. Yang pertama apa? Terus. Yang pertama adalah Al-Mumit. Yang kedua Al-Hayyu. Yang ketiga Al-Qayyum. Dan yang keempat adalah Al-Ahad. Jadi, sekian yang dapat Bapak sampaikan. Marilah kita bersama-sama menutup pembelajaran ini dengan bersama-sama membaca Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian, sampai jumpa kembali. Semoga ilmu yang kalian dapatkan bermanfaat. Amin, amin ya rabbal alamin. Dan Bapak tutup. Wabillahi taufiq wassaada. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.